Sang Penyihir Bayangan, Sayyidah Khadijah, dan Kutukan Kuno. Di sebuah negeri yang tersembunyi di balik kabut abadi, ada sebuah legenda tentang penyihir bayangan seorang penjaga ilmu kuno yang namanya tak pernah disebut dengan suara lantang. Konon, siapapun yang mencari kekuatan, darinya akan diuji dengan kutuka yang hanya bisa dipecahkan oleh hati yang tulus. Sayyidah Khadijah, seorang pengelana yang telah melalui banyak petualangan, mendengar bisikan tentang keberadaan penyihir itu. Sebuah desa kecil di tepian hutan gelap menderita karena kutukan aneh. Tanah mereka tak lagi subur, air sumur menjadi hitam, dan setiap malam terdengar bisikan-bisikan menyeramkan. Penduduk desa berkata, hanya orang yang berani melawan ketakutan terdalamnya yang bisa menghentikan kutukan ini. Tanpa ragu, Sayyidah memasuki hutan. Semakin jauh ia melangkah, semakin gelap sekelilingnya, hingga akhirnya ia sampai di sebuah reruntuhan. Kuil tua yang diterangi cahaya redup dari obor-obor yang seolah menyala tanpa bahan bakar. Di sana berdiri sosok berjubah hitam dengan mata bersinar lembut. Dialah penyihir bayangan, Sayyidah Khadijah. Suara sang penyihir terdengar seperti angin berbisik. Kutukan ini bukanlah sekadar sihir jahat. Ini adalah ujian bagi mereka yang tamak dan tak mengenal batas. Desa itu telah melupakan keseimbangan. Mereka menuntut lebih dari yang diberikan alam. Dan kini alam menuntut mereka kembali. Sayyidah berpikir sejenak. Jika ini benar, maka mengalahkan penyihir bukanlah solusinya. Ia pun bersujud hormat. Aku tidak datang untuk melawanmu, wahai penjaga ilmu kuno, katanya. Aku hanya ingin memahami bagaimana cara menghentikan penderitaan ini. Penyihir bayangan tersenyum tipis. Dengan gerakan tangan, ia mengungkapkan bayangan masat, lalu menunjukkan bagaimana penduduk desa pernah mengabaikan keseimbangan alam demi keuntungan sesaat. Kutukan ini hanya akan sirna ketika mereka belajar untuk memberi, bukan hanya meminta, kata sang penyihir. Sayyidah kembali ke desa dan berbicara kepada penduduk. Ia meminta mereka untuk menanam kembali hutan yang telah mereka tebang, memurnikan sumber air dengan doa dan usaha, serta berbagi hasil bumi dengan bijaksana. Malam itu, bisikan-bisikan menghilang. Fajar berikutnya, air sumur kembali jernih, dan tanah yang kering mulai menunjukkan tanda kehidupan. Penyihir bayangan pun menghilang tanpa jejak, hanya meninggalkan satu kalimat berbisik dalam angin. Kutukan bukanlah hukuman, tetapi pengingat bahwa keseimbangan harus dijaga. Pesan moral dalam hidup, seringkali kita mencari jalan pintas untuk mendapatkan lebih banyak tanpa menyadari dampaknya. Namun, kehidupan selalu berjalan dalam keseimbangan. Apa yang kita ambil harus sebanding dengan apa yang kita berikan. Jika kita hanya meminta tanpa memberi, alam akan menegur dengan caranya sendiri.